Hai semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan smartphone dari masa ke masa. Ponsel pintar kini menjadi barang yang inklusif dan dimiliki banyak orang. Namun demikian, tidak seperti televisi maupun alat elektronik lainnya, ponsel pintar mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Ponsel pintar atau yang lebih dikenal dengan smartphone ini sudah menjadi alat yang tidak sekedar untuk komunikasi saja, namun juga urusan perbankan, perdagangan, pendidikan, dan beberapa lainnya. Kita semua bisa menggunakan smartphone untuk apa saja, namun sebenarnya sejak kapan smartphone mulai muncul dan kita gunakan? Penting diketahui sebelumnya, definisi buku teks yang solid berasal dari kamus Oxford yang mendeskripsikan ponsel cerdas sebagai ponsel yang melakukan banyak fungsi komputer. Biasanya memiliki antarmuka layar sentuh, akses internet, dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh. Smartphone pertama pada tahun 1992. Ponsel paling awal yang kalian ingat itu mungkin ada Nokia atau Motorola. Banyak yang menanggapi ini sebagai perangkat yang berbeda dari smartphone yang kita kenal dan cintai saat ini. Tidak mengherankan, banyak yang percaya bahwa Apple adalah yang menemukan smartphone dengan peluncuran iPhone mereka pada tahun 2007. Sebenarnya, Bell South Cellular dan IBM menciptakan telepon masa depan 15 tahun sebelumnya dengan harapan memberikan kenyamanan gabungan telepon fax kepada pengguna, mesin komputer, dan asisten digital pribadi di telapak tangan mereka. IBM telah membayangkan ide untuk telepon bergaya komputer sejak tahun 1970-an, tetapi baru pada tahun 1992 perusahaan tersebut meluncurkan prototipe di pameran dagang komputer dan teknologi Comtech di Las Vegas. Smartphone prototipe ini dikenal sebagai smartphone personal communicator, tetapi tidak akan sampai ke konsumen pada tahun 1994. Selain melakukan dan menerima panggilan, prototipe Simon juga dapat mengirimkan faksimili, email, dan halaman seluler, bahkan memiliki layar sentuh yang bagus untuk memanggil nomor. Fitur tambahan termasuk aplikasi untuk kalender, buku alamat, kalkulator, penjadwal, dan notepad. IBM juga mendemonstrasi bahwa ponsel ini mampu menampilkan peta, saham, dan berita aplikasi pihak ketiga lainnya dengan modifikasi tertentu. Pada tahun 1996 hingga 2000-an, beragam merek smartphone mulai muncul. Mirip dengan Simon Personal Communicator dari IBM, Nokia 9000 Communicator dirilis pada tahun 1996 dan dianggap canggih pada masanya. Ia datang dalam desain kulit kerang yang cukup besar dan dilengkapi keyboard QWERTY bersama dengan tombol navigasi tulis The Wheel Cell. Perangkat ini adalah salah satu ponsel pertama dengan internet yang memasuki pasar dengan kemampuan penjelajahan web ditambah ke fungsi bisnis lainnya. Yang paling menarik adalah Ericsson GS88 setahun kemudian, yang secara resmi dikenal sebagai smartphone pertama dengan nama, demikian pula BlackBerry 850 pada tahun 1999 dikenal sebagai komputer genggam nirkabel pertama yang memasuki pasar. Pada tahun 2001 ponsel bertemu internet. BlackBerry adalah nama penting dalam teknologi telepon seluler.
dan telepon pintar. Selama awal tahun 2000-an, perangkat pertama mereka yang mendukung email dan penjelajahan web diluncurkan pada 1999. Baru pada tahun 2000, smartphone terhubung dengan jaringan 3G yang sebenarnya. Dengan kata lain, standar komunikasi seluler dibuat untuk memungkinkan perangkat elektronik portable mengakses internet tanpa kabel. Inilah mulai dari fitur yang bisa kita nikmati hingga sekarang seperti konferensi video dan pengiriman lampiran email yang cukup besar. Pada 2004, BlackBerry telah diperluas untuk menampilkan tampilan berwarna dan penjelajahan web lengkap. Saat model-model yang lebih baru diciptakan, BlackBerry menjadi pimpinan pasar dalam smartphone sebagai dengan menyediakan teknologi dan aplikasinya kepada para profesional bisnis. Sayangnya, BlackBerry akan mulai tren penurunan tak lama setelah debut salah satu penemuan paling inovatif, Apple iPhone. Pada tahun 2007, Steve Jobs menguasai pasar. Salah satu tahun paling berpengaruh bagi perkembangan smartphone adalah tahun 2007. Itu adalah tahun Steve Jobs dan tim di Macworld meluncurkan iPhone pertama. Tidak hanya di perangkat layar sentuh paling ramping yang memasuki pasar, itu juga merupakan perangkat pertama yang menawarkan versi internet yang lengkap dan tidak disederhanakan. iPhone pertama memberi konsumen kemampuan untuk menjelajah web seperti yang mereka lakukan di komputer desktop. Perangkat ini ditawarkan pada level 4GB dan 8GB. Ini mengembangkan dengan masa pakai baterai hingga 8 jam. Keyboard QWERTY tradisional dilepas untuk menyediakan ruang bagi antar muka layar sentuh penuh menggunakan sensor multi sentuh. Pada tahun 2009 dan seterusnya, dan begitu saja kita telah mencapai zaman modern. Sejak peluncuran iPhone 14 tahun lalu, kita bisa menyimpulkan ada 21 lebih iPhone baru, munculnya Android sebagai jawaban Google untuk iPhone, ratusan iterasi perangkat keras smartphone Android, munculnya aplikasi dan monetasi mereka, seniman jenis baru yang dikenal sebagai fotografer seluler, pengiriman pesan dan pesan berlangsung melalui koneksi nirkabel, dan dapat dikatakan bahwa smartphone telah mengubah cara kerja menjalani hidup kita. Dari perkiraan 5 miliar ponsel di seluruh dunia, diperkirakan setidaknya ada 2,5 miliar diantaranya memiliki smartphone, dan angka itu diperkirakan hanya akan meningkat. Flipkart juga telah mengembangkan tren ponsel pintar teratas yang harus diwaspadai. Pada tahun 2021, menurut laporan tren, hal-hal seperti ponsel siap 5G akan menjadi hal biasa tahun ini. Laporan tersebut juga memprediksi kedatangan faktor berbentuk unik seperti layar OLED fleksibel dan ponsel yang dapat digulung. Desain smartphone tradisional juga mengalami perubahan drastis setelah cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir. Sementara ponsel yang dapat dilipat telah dikembangkan dengan berbagai fitur layanan OLED yang fleksibel sekarang, yang memungkinkan untuk ponsel layar yang dapat digulung. Namun kemungkinan besar akan tetapi menjadi penggemar dan pengguna awal pada tahun 2021. Tulis laporan itu dianalisis dari situs The Star. Hadirnya marketplace online dan official store membuat pembelian smartphone sekarang ini serba mudah. Apalagi sudah banyak produk smartphone dari berbagai kelas yang dijual di pasaran, mulai dari HP murah sampai yang mahal. Semua tersedia dalam banyak model dan varian. Beberapa dengan membeli HP flagship yang kemungkinan mendapat zongnya kecil,
Mencari HP murah berkualitas butuh ketelitian dan pengetahuan lebih, apalagi kalau sudah memasuki ranah spesifikasi smartphone. Pada umumnya, salah satu kesalahan terbesar konsumen saat beli HP murah dan terlalu percaya pada iklan, padahal produk itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, agar tidak mengalami hal yang merugikan tersebut, ketika membeli HP baru, kalian perlu tahu tentang spesifikasi HP murah yang akan dibeli tersebut. Terlebih lagi bila pembelian HP dilakukan secara online, di mana kalian tidak bisa bertanya dan melihat secara langsung produknya. Agar tidak rugi ketika membeli HP murah, berikut ini saya akan memberitahu beberapa tips yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, pilih HP dari kelas mid range atau menengah. Maksud dari HP kelas menengah sendiri adalah HP yang harganya mungkin tidak bisa dibilang murah, namun masih berada pada kisaran harga yang terjangkau. Smartphone yang di kelas menengah ini biasanya dibanderol pada kisaran harga 2-3 jutaan dan pada umumnya menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni. Kenapa mesti dari kelas ini? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dari segi spesifikasi, kualitas HP kelas ini jelas jauh lebih baik dibanding membeli HP di kelas entry level. Di samping itu, pilihan produk HP kelas ini lebih banyak sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk memilih produk yang sesuai dan lebih murah. Tetapi jika budget yang dimiliki tidak memungkinkan untuk membeli HP di kelas menengah, maka kalian bisa memilih HP pada kisaran harga 1 jutaan. Namun dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya merek smartphone tersebut dan track record produknya. Yang tips selanjutnya, kalian bisa melihat chipset yang dipakai. Ketidaktahuan akan spesifikasi HP yang murah sering menjebak banyak orang untuk membeli smartphone dengan spesifikasi mengecewakan namun dijual dengan harga yang terlalu mahal. Salah satu yang tidak banyak orang ketahui adalah masalah chipset atau prosesor. Pilihan prosesor HP biasanya ada di seputar Snapdragon atau MediaTek. Walaupun sebenarnya banyak sekali jenis prosesor chipset lainnya seperti Kirin dan Exynos. Kita ambil contoh untuk HP dengan prosesor Snapdragon. Kami menyarankan untuk membeli HP dengan Snapdragon 710 atau Snapdragon 712. Bila budget yang tidak memungkinkan, kalian bisa memilih HP Snapdragon 660 atau Snapdragon 665. Bila pilihan kalian jatuh pada prosesor MediaTek, kami merekomendasikan HP yang menggunakan MediaTek Helio G85 dan Media Helio G90T atau media yang G95. Tips yang ketiga yaitu kalian bisa memilih RAM yang memadai. Bila bicara tentang RAM, pemilihan HP yang murah berkualitas harus disesuaikan dengan chipset yang disediakan. HP di kelas menengah biasanya memiliki RAM 3GB atau 4GB. Namun bila budget kalian tidak memungkinkan, kalian juga bisa memilih RAM 2GB, namun kalian harus teliti melihat speknya. HP dengan RAM 3 dijual dengan harga mulai dari 1 jutaan. Namun bila kalian memiliki budget lebih, maka saya sarankan untuk membeli HP RAM 4 atau RAM 6. Secara umum, semakin tinggi RAM yang digunakan pada smartphone, maka makin mahal juga harga HP-nya. Namun kini banyak produsen smartphone yang menjual HP murah dengan spek tinggi. Tips yang selanjutnya,
kalian bisa memilih layarnya yang luas. Kalau masalah layar, sekarang bisa dibilang sebagai eranya HP dengan layar besar atau biasanya HP dengan layar 6 inci ke atas. Namun tidak semua orang menyukai HP layar besar karena mereka menganggap HP dengan layar kecil lebih fleksibel dan mudah dibawa. Masih banyak yang pengguna smartphone yang lebih menyukai HP dengan layar 5 inci dan kini sudah jarang ditemui produk HP baru yang menawarkan layar dengan bentangan tersebut. Satu hal lain terkait layar yang mestinya diperhatikan adalah resolusinya. Agar mata lebih nyaman, maka resolusi layar minimum setidaknya sudah 1080p atau layar HP Full HD karena dianggap sebagai resolusi layar paling ideal saat ini. Jika kita memiliki budget 2 juta sampai 3 juta, kualitas kamera smartphone yang bisa didapat di kelas tersebut sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk dipakai memotret secara konvensional dan punya fitur yang cukup lengkap. Tidak perlu memaksakan diri membeli HP dengan kamera terbaik bila memang budget yang tersedia tidak memungkinkan. Perlu kalian ketahui juga bahwa HP murah pun sekarang sudah banyak dilengkapi kamera dengan hasil jepretan di atas rata-rata. Tidak perlu memaksakan diri membeli HP dengan kamera terbaik bila budget kalian kurang. Bagi yang suka merekam video, kami menyarankan untuk memilih HP yang kameranya sudah dilengkapi fitur OIS dan mampu merekam video berkualitas 4K. HP murah dengan spesifikasi kamera seperti ini sudah banyak di pasaran. Tidak beri contoh. Murah endorse. Tips selanjutnya adalah tentang desain dan kualitas material. Berbicara soal desain, sebenarnya ini kembali ke masalah selera tiap orang tentunya berbeda. Namun kalau bicara tren yang ada pada saat ini, HP kekinian pada umumnya menggunakan desain layar HP tanpa bezel atau bezel-less dan juga HP dengan notch atau poni. Bila ditanya kenapa desain itu penting, jawabannya adalah dengan desain yang kekinian, tentu tampilan HP akan terlihat lebih modern. Walaupun dari segi fungsi belum tentu sesuai dengan kebutuhan si pemakai. Bila pilihan kalian jatuh pada HP kelas menengah, maka tentang desain dan material ini menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian juga. Smartphone kelas menengah pada umumnya menggunakan jenis material plastik pada bahannya. Jadi pastikan juga jenis material yang digunakan pada HP tersebut cukup kuat. Tips memilih HP murah dan berkualitas yang saya bicarakan tadi sekedar hanya paduan agar kalian setidaknya mendapat gambaran atau pengetahuan tentang smartphone yang akan dibeli. Paduan tersebut tentunya tidak mutlak karena preferensi setiap orang berbeda-beda. Namun, kini berharap setidaknya panduan dan tips membeli HP murah berkualitas yang saya sajikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Selamat memilih. Siap.